adik-adik semua. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak adalah Rifka Amalia. Adik-adik boleh panggil Kak Rifka. Jangan lupa nama kakak ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 3, yaitu pada subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 4. Sebelum memulai belajar bersama, kakak berharap kalau kita semua dijauhkan dari segala musibah, contohnya virus corona yang saat ini yang menyebabkan belajar kita jadi lebih sulit. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat ya adik-adik dan tidak boleh menyerah. Baik, adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Pembelajaran 4. Siti membantu ibu berbelanja. Sekarang, ayo kita amati kegiatan Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda-beda. Adik-adik, coba perhatikan harga-harga berikut ini. 1 ikat bayam harganya Rp1.000. 1 potong tempe harganya Rp2.000. 1 kilo mangga harganya Rp5.000. Sekarang, ayo adik-adik coba pasangkan harga sesuai dengan nilai uangnya. Pertama, harga 1 potong tempe adalah Rp2.000. Adik-adik tentunya masih ingat kan nilai pecahan uang pada pembelajaran 3 kemarin bersama Kak Rifka? Rp2.000 itu nilai uang yang atas, yang tengah, atau yang bawah ya adik-adik? Betul, uang Rp2.000 itu pecahan uang yang bawah. Lalu adik-adik sambungkan gambar 1 potong tempe dengan uang Rp2.000 menggunakan panah seperti ini adik-adik. Kedua, ada 1 ikat bayam yang harganya Rp1.000. Pecahan uang Rp1.000 itu yang atas atau yang tengah ya adik-adik? Iya, Rp1.000 itu pecahan uang yang atas. Adik-adik hubungkan dengan panah. Ketiga, 1 kilo mangga harganya Rp5.000. Pilihannya tinggal 1 adik-adik. Maka pecahan uang yang nilainya Rp5.000 adalah yang ini. Selanjutnya, ayo kita menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Barang apa yang harganya paling murah? Nah, adik-adik bandingkan nilai Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000 itu mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah Rp1.000. Itu tadi harga dari 1 ikat bayam. Maka barang yang paling murah adalah 1 ikat bayam. Kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Mana nilainya yang lebih besar, Rp2.000 atau Rp5.000 ya? Iya, Rp5.000.
itu harga dari 1 kilo mangga. Maka barang yang paling mahal adalah 1 kilo mangga. Urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Tadi barang yang paling murah adalah 1 ikat bayam, lalu ada 1 potong tempe, dan yang paling mahal adalah 1 kilo mangga. Begitu ya adik-adik. Setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil. Adik-adik juga suka olahan mangga, bukan? Nah, berikutnya adik-adik coba berlatih memberi tanda centang pada tabel sesuai dengan usia dan olahan mangganya. Pertama ini ada gambar Ayah Siti. Ayah Siti itu termasuk orang dewasa atau anak-anak adik-adik? Termasuk orang dewasa. Berarti ayah makan potongan mangga. Selanjutnya ada gambar adik Siti, Ali. Adik itu termasuk anak-anak, maka akan minum jus mangga. Lalu ini ada gambar ibu Siti. Ibu itu termasuk orang dewasa, maka ibu akan milih potongan mangga. Gambar terakhir ini adalah Siti. Siti termasuk anak-anak, berarti Siti akan minum jus mangga. Wah, adik-adik semakin pandai ya. Setelah kita mencocokkan, ayo adik-adik berdiskusi bagaimana contoh perilaku terhadap orang tua dan saudara ketika makan bersama. Contohnya yaitu dengan mendahulukan orang tua saat mengambil makanan, bersikap baik dan sopan ketika makan, tidak merebut makanan dengan adik atau kakak kalian, juga tidak berbicara saat sedang mengunyah makanan, tidak mengecap ketika makan, dan selalu menghabiskan makanan. Kak Rifka harap adik-adik juga seperti itu ya ketika makan bersama keluarga kalian. Selanjutnya, mari kita berlatih menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu disusun seperti apa, Kak Rifka? Yaitu kalimat yang memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disingkat SPOK. Kita bahas satu-satu ya. Subjek adalah orang yang melakukan kegiatan dalam satu kalimat. Subjek itu biasanya berupa nama orang adik-adik. Contohnya Siti, Ali, Ayu, dan lain-lain. Subjek itu juga bisa berupa kata ganti orang. Contohnya aku, kamu, dia, kalian, dan lain-lain. Juga bisa berupa hewan, tumbuhan, dan lainnya. Selanjutnya, predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Biasanya ini berupa kata kerja. Contohnya, bermain, membantu, membeli, memasak, melempar, dan lainnya. Nah, ketiga itu objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai kegiatan dari subjek. Sedangkan keterangan adalah unsur yang memberikan kejelasan, dapat berupa kejelasan tempat,
waktu, atau bagaimana sesuatu terjadi. Biasanya adik-adik itu berupa keterangan waktu. Contohnya di pagi hari, pukul 6, dan lainnya. Bisa juga berupa keterangan tempat. Misal seperti di pasar, di sekolah, di rumah, dan lainnya. Nah, biasanya SPOK itu urutannya runtut. Dari pertama subjek dulu, lalu predikat, kemudian objek, terakhir keterangan. Nah, agar adik-adik lebih mudah memahami, yuk kita langsung ke soal latihannya. Di sini ada kata-kata acak yang harus adik-adik susun agar menjadi kalimat yang baik. Pertama, ada kata di pasar, membeli, Siti, wortel. Kita tentukan dulu mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Subjek itu tadi yang melakukan kegiatan. Menurut adik-adik, dari 4 kata ini, siapa yang melakukan kegiatan? Iya, subjeknya adalah Siti. Predikat adalah kegiatannya Siti. Siti sedang melakukan apa adik-adik? Betul, sedang membeli. Berarti predikatnya adalah membeli. Siti membeli. Kemudian kita cari objek yang dikenai kegiatan. Dalam kalimat ini, apa yang dibeli Siti adik-adik? Yang dibeli Siti adalah wortel. Terakhir, sisa satu kata, yaitu di pasar. Berarti kata tersebut merupakan keterangan. Susunan kalimatnya menjadi Siti membeli wortel di pasar. Adik-adik tulis di buku kalian ya. Soal kedua, ada kata belanja, membantu, ibu, Siti. Nah, coba adik-adik tentukan dulu SPOK-nya ya. Oke, Kak Rifka bantu nih. Untuk subjeknya, kita ingat narasi di awal video. Siapa yang membantu belanja? Siti atau ibu ya? Iya, betul. Siti. Maka Siti menjadi subjeknya. Predikatnya adalah membantu. Siti membantu. Objeknya apa adik-adik? Iya, ibu. Berarti belanja adalah keterangan. Susunan kalimatnya menjadi Siti membantu ibu belanja. Selanjutnya, di sini ada kata membeli ibu buah di pasar mangga. Subjeknya ibu dan predikatnya adalah membeli. Lalu objeknya adalah buah mangga. Dan kata di pasar berarti adalah keterangannya. Nah, susunan kalimatnya menjadi ibu membeli buah mangga di pasar. Mudah bukan? Berikutnya ada kata garam, Siti di toko membeli. Subjeknya yaitu Siti dan predikatnya adalah membeli. Objeknya itu adalah garam. Berarti di toko adalah keterangannya. Jadi susunan kalimatnya yaitu Siti membeli garam di toko. Lalu di sini ada kata di toko membeli beras ibu. Subjeknya kira-kira siapa ya? Iya, ibu.
predikatnya yaitu membeli. Untuk objeknya adalah beras, maka di toko itu menjadi keterangannya. Maka susunannya menjadi ibu membeli beras di toko. Kalau ada kata gula, ibu di toko membeli, siapa yang jadi subjeknya? Subjeknya adalah ibu dan predikatnya membeli. Objeknya itu adalah gula, maka di toko itu adalah keterangannya. Susunan kalimat yang pas yaitu ibu membeli gula di toko. Paham sampai di sini ya adik-adik? Setelah kita berlatih menyusun kata, ayo kita berdiskusi lagi tentang sikap terhadap orang tua dan saudara di rumah yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Adik-adik masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Iya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap kepada orang tua dan saudara yang mengamalkan sila tersebut yaitu menyayangi dan mengasihi setiap anggota keluarga, tidak semena-mena dan saling menghargai hak anggota keluarga lainnya, bertenggang rasa dan saling bekerja sama, seperti melakukan kegiatan bergotong royong ketika bersih-bersih rumah adik-adik, serta ringan tangan terhadap sesama, seperti memberi santunan kepada fakir miskin dan lainnya. Wah, kali ini kita sudah belajar banyak hal ya. Mulai dari mengamati kegiatan Siti yang membantu ibunya berbelanja, mencocokkan dan menentukan besarnya harga, menentukan usia dewasa dan anak-anak, mengetahui perilaku saat makan bersama, berlatih menyusun kata, serta mengetahui perilaku yang sesuai amalan sila kedua Pancasila terhadap orang tua dan saudara. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang baik ya untuk adik-adik. Semoga adik-adik jadi lebih pintar, lebih semangat, dan terus diberikan kesehatan sehingga bisa terus semangat untuk belajar. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk istirahat. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, dan juga like video dari Kak Rifka. Terima kasih.